Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu terhadap kehidupan setiap kami. Bapa, terus ajar setiap kami, agar kami boleh terus diajar melalui kebenaran firman-Mu. Tuntun setiap kehidupan kami, agar kami boleh terus berjalan di jalan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema, Ia membaringkan aku di Rafidim. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Keluaran 17, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Perjalanan orang-orang Ibrani keluar dari tanah Mesir seharusnya dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Pada saat seperti itulah, saat semua serba sedikit, bahkan mungkin berkekurangan, saat tertekan, saat keadaan sangat mendesak dan terjepit, saat itulah warna karakter kita yang sesungguhnya akan muncul. Perjalanan mereka di padang gurun mulai dikisahkan saat mereka berada di Rafidim. Keluaran 17 ayat yang pertama sekali lagi menyatakan, "Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu." Sungguh sangatlah ironis, sebab bangsa Israel saat kehausan dan tertekan, langkah mereka justru berada di Rafidim. Arti nama Rafidim sesungguhnya adalah resting place, tempat untuk beristirahat. Tuhan tahu bahwa kekuatan kita manusia itu terbatas. Tuhan mengerti bahwa manusia membutuhkan Rafidim, tempat untuk beristirahat, tempat untuk mengecap dan menikmati kelegaan di dalam perjalanan hidup manusia. Tuhan tahu akan kebutuhan itu bagi kita. Namun saat itu, saat tidak ada air di sana untuk diminum bangsa itu, langkah mereka justru sudah ada di Rafidim. Raja Daud di dalam salah satu mazmurnya yang paling terkenal berkata di Mazmur 23 ayat yang pertama sampai yang ketiga demikian. Mazmur Daud, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya." Mazmur Daud ini dimulai dengan melukiskan sifat dan karakter Tuhan Gembala yang baik. Tuhan itu peduli dan mengerti akan kebutuhan domba-dombanya, yaitu kebutuhan untuk resting, kebutuhan untuk beristirahat dan menerima kelegaan, kebutuhan untuk menerima air yang sejuk dan melegakan, kebutuhan untuk berada di Rafidim. Apa yang terjadi bagi Daud dengan apa yang terjadi bagi bangsa Israel sesungguhnya sama. Daud berkata di dalam mazmurnya demikian, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Daud berada di dalam lembah kekelaman, namun saat yang sama, Daud bisa merasakan kehadiran Tuhan sebagai gembala yang baik. Tuhan yang membaringkan dia di padang yang berumput hijau, yang membimbing dia ke air yang tenang, kepada kelegaan jiwanya, kepada Rafidim. Israel sebaliknya, saat berada di Rafidim, mereka sama sekali tidak melihat
atau mendeteksi jejak kaki dan sidik jari Tuhan. Akibatnya, karena tidak mampu mengenali kehadiran Tuhan, bangsa Israel kemudian mulai bersungut-sungut, lalu mulai menyalahkan orang lain. Dalam hal ini yang paling mudah untuk dilemparkan kesalahan adalah pemimpin rohani, Musalah yang menjadi kambing hitam. Mereka bahkan menjadi tidak rasional dengan berkata kepada Musa, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Apakah mereka berpikir bahwa Musa itu menyembunyikan air bagi mereka? Ataukah mereka berpikir bahwa Musa itu Tuhan? Inilah tanda-tanda manusia yang tidak mengenal Tuhan. Mereka mudah bersungut-sungut dan menuntut. Mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya kaki mereka sudah menginjak di atas tanah Rafidim, di tempat kelegaan. Pagi hari ini, marilah belajar untuk mengenali kehadiran Tuhan. Tekanan hidup dan kesulitan tidak berarti engkau sedang dilupakan, tapi sesungguhnya engkau sedang dipersiapkan untuk melihat kedahsyatan kuasa Tuhan di tempat itu. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku bersyukur sebab Engkau Allah yang peduli dan Bapa yang baik bagiku. Aku akan diam dengan tenang di dalam hadirat-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.